Majelis Gubernur Maluku sebagai host. Saya Kini Sudirman sebagai narasumber pertama. Saya Scholastika Indiati Ratu sebagai narasumber kedua. Saya Christine Surya Ololi sebagai narasumber ketiga. Saya Brandon Skana sebagai narasumber keempat. Jangan sampai ada yang ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Itu yang kita mesti kita jaga. Tugas dan wewenang MPR menurut Pasal 3 Undang-Undang 45 perubahan keempat. Yang pertama ialah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua melantik Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang ketiga MPR dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Oke, baik. Menurut Kak Brian sendiri, sebenarnya apa sih peran dari lembaga legislatif dan juga pengertiannya serta bagaimana dan apa fungsi dari lembaga legislatif itu sendiri? Seperti yang kita tahu bahwa lembaga legislatif itu adalah pilar yang krusial atau pilar yang sangat penting bagi negara demokratis seperti Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, lembaga legislatif merupakan pilar krusial dalam sistem pemerintahan demokratis yang memiliki peran sentral dalam pembuatan hukum, representasi rakyat, pengawasan terhadap eksekutif, dan pengelolaan anggaran negara. Nah, di Indonesia sendiri, lembaga legislatif itu terdiri dari DPR, DPD, dan MPR. DPR itu sendiri merupakan majelis negara yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Yang kedua, DPD merupakan majelis tinggi yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi. Sedangkan MPR yaitu lembaga tertinggi negara yang terdiri dari seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD. Nah, beberapa aspek penting dalam lembaga legislatif. Yang pertama, fungsi utama. Fungsi yang pertama membuat, mengubah, dan mencabut undang-undang. Aspek yang kedua sebagai perwakilan rakyat. Dan aspek yang ketiga pengawasan terhadap eksekutif. Terus yang keempat sebagai negara negara. Terus yang terakhir mengatur mekanisme check and balance. Oke, baik. Saya dapat menarik kesimpulan bahwa ternyata lembaga legislatif ini sangat penting bagi negara kita. Sebagai negara demokratis, kita memerlukan sistem di mana pemerintah itu dapat berjalan dengan teratur. Dan itu lembaga legislatif hadir dan memberikan fungsi yang baik dan juga penting bagi negara kita. Oke, jadi menurut Saudari Indi, bagaimana sih sebenarnya kedudukan dan juga komposisi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum Undang-Undang Dasar 1945? Oke, terima kasih Kesha. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan komposisi keanggotaan MPR sebelum UUD 1945. Perlu kita ketahui bahwa sebelum Undang-Undang Dasar disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki lembaga negara yang resmi termasuk MPR. Pada saat itu, Indonesia masih dalam tahap persiapan kemerdekaan dan perumusan sistem ketatanegaraan. Perencanaan ini dilakukan oleh BPUPKI dan UPKI. 2. Tentang gagasan awal lembaga tertinggi negara. Dalam sidang-sidang BPUPKI yang berlangsung antara Mei sampai Juli 1945, para tokoh bangsa membahas bentuk negara dan sistem pemerintahan Indonesia yang merdeka. Muncul gagasan perlunya suatu badan perwakilan rakyat yang memiliki kedudukan tinggi dalam sistem ketatanegaraan. Namun, nama MPR belum secara resmi disebutkan. Yang berkembang adalah ide mengenai lembaga yang dapat mewakili suara rakyat dalam pengambilan keputusan penting negara. Lalu adanya Piagam Jakarta yang lahir pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta merupakan hasil kompromi politik antar kelompok dalam rumusan dasar negara.
Meskipun Piagam Jakarta belum mencantumkan secara spesifik lembaga negara seperti MPR, namun semangat yang berkembang di dalamnya mencerminkan keinginan untuk membentuk suatu negara yang demokratis di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Lalu dibentuklah MPR dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Dari ketentuan ini, kita tahu bahwa MPR ditetapkan sebagai lembaga tertinggi negara yang menjalankan kedaulatan negara. Nah, awal keanggotaan MPR itu sendiri terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Keanggotaan ini mencerminkan sistem perwakilan yang luas tidak hanya dari partai politik, tetapi juga dari daerah dan kelompok masyarakat tertentu. Sekian, Kesia. Oke, jadi saya mengambil kesimpulan dari yang saudari ini tadi sudah jelaskan bahwa sebelum Undang-Undang Dasar 1945 ini sebenarnya MPR itu belum eksis sebagai lembaga resmi negara. Yang ada adalah gagasan awal ketika tentang perlunya lembaga perwakilan rakyat itu sendiri, gitu. Dan juga setelah Undang-Undang Dasar itu ditetapkan dan disahkan, MPR kemudian menjadi lembaga yang resmi dan dibentuk sebagai lembaga tertinggi di negara dengan keanggotaan itu yang terdiri dari anggota daerah perwakilan rakyat atau anggota DPR dan juga utusan daerah serta utusan golongan. Oke, jadi baik, setelah penjelasan dari saudari Indi tadi, setelah ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian kedudukan dan komposisi dari keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini itu kemudian berubah. Nah, mungkin dari saudari Cici bisa menjelaskan kenapa sih alasan dari perubahan dari kedudukan dan komposisi keanggotaan MPR ini setelah disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Baik, saya akan menjelaskan kedudukan dan komposisi keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berubah karena beberapa alasan, yaitu yang pertama ada perubahan sistem pemerintahan. Perubahan sistem pemerintahan dari Orde Baru ke era reformasi ini membawa perubahan yang signifikan dalam struktur dan fungsi MPR. Terus yang kedua ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini membawa perubahan pada kedudukan dan komposisi MPR, sehingga MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Kemudian yang ketiga ada efisiensi sistem politik. Perubahan sistem politik Indonesia dari sistem otoritarian ke sistem demokrasi membawa perubahan pada peran dan fungsi MPR. Kemudian yang berikut ada peningkatan peran DPR. Dengan perubahan sistem pemerintahan ini, Dewan Perwakilan Rakyat DPR menjadi lebih kuat dan berperan penting dalam proses legislasi dan pengawasan pemerintahan. Kemudian ada yang berikut yaitu perubahan komposisi keanggotaan. Perubahan komposisi keanggotaan ini berubah dari yang sebelumnya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah menjadi hanya tersisa anggota DPR dan DPD. Sekian. Menurut kabar Ryan sendiri, apa sih sebenarnya dari Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Baik, yang kewenangan MPR sebelum dan sesudah amandemen 1945. Itu sebelum amandemen, MPR memiliki beberapa wewenang. Yang pertama itu dia mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu dia menetapkan GBHN. Itu MPR memiliki wewenang, dia menetapkan garis-garis besar haluan negara yang merupakan panduan pembangunan negara. Yang ketiga itu dia memilih, melantik dan memberhentikan presiden atau wakil presiden. Yang keempat itu MPR memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dari lembaga-lembaga lain. Nah, setelah amandemen itu kewenangan MPR yang pertama mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945.
Yang kedua itu dia melantik presiden atau wakil presiden. Yang ketiga itu dia bisa memberhentikan presiden atau wakil presiden juga. Terus yang keempat itu MPR itu memikirkan yang setara, itu sesudah mendengar itu kedudukan MPR itu setara dengan di lembaga negara lain. Oke, jadi saya dapat kesimpulan bahwa MPR ini ternyata perubahan yang paling signifikan yaitu ketika sebelum amandemen dia menetapkan GPHN. Kemudian setelah amandemen ternyata tugas itu tidak lagi